كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'adakumullah. Di malam ini kita telah berada di bulan yang baru, 2 Sya'ban tahun 1447 Hijriah, 20 Januari 2026 Masehi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sedikit untuk mengulang kembali pelajaran kita tentang keutamaan bulan Sya'ban. Nabi SAW, sebagaimana hadis ini berasal dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yang mana beliau menyaksikan bahwasanya Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian ketika ditanyakan, Rasulullah SAW menjawab, "Zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, karena bulan Sya'ban itu berada di antara Rajab, yang mana Rajab yang berlalu itu salah satu bulan haram, dan Ramadan. Insyaallah tidak ada lagi perantara bulan setelah Sya'ban kita memasuki Ramadan. Kemudian wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Kata Nabi SAW, bulan Sya'ban yaitu bulan yang diangkat amal soleh ke sisi Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'u amali wa ana shaim. Dan kata Nabi SAW, aku lebih amatlah suka, mencintai ketika Allah menerima amalku, atau ketika amalku diangkat ke sisi Rabbul Alamin, aku sedang berpuasa. Ini diantara dalil bahwasanya Sya'ban adalah memperbanyak ibadah puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya nomor 2359. Kemudian selain 1 tahun, ada setiap pekannya amalan kita diangkat, yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Itu makanya ada juga syariat disunnahkan kita berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Adapun orang yang menyebutkan di antara besar kaum muslimin tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, di antara kaum muslimin itu beribadah di pertengahan bulan Sya'ban 1000 rakaat. Dan di setiap rakaat itu membaca surah Al-Ikhlas. Dan ini suatu perkara yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi SAW, tetapi diamalkan oleh sebagian kaum muslimin dengan mengharapkan keutamaan nisfu Sya'ban. Adapun nisfu Sya'ban itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi tidak ada keutamaan yang istimewa kecuali diangkatnya amalan tersebut di bulan Sya'ban. Tidak ada amalan khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Jadi bagaimana apa amalan kita di bulan Sya'ban? Itu cukup kita dengan memperbanyak puasa sunnah. Ini juga dikabarkan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahri illa Ramadan.
Jadi Nabi SAW tidak pernah menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku pun, kata Ummul Mukminin, tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga bagian terakhir ya bagi terutama wanita muslimah mukminah yang belum sempat mengqadha puasanya, puasa Ramadan, karena mungkin ada yang haid atau nifas, atau bagi kaum muslimin, bapak-bapak yang sakit di Ramadan yang lalu sehingga tidak sanggup berpuasa, atau dalam perjalanan safar, karena salah satu uzur untuk tidak berpuasa Ramadan adalah sakit dan safar dalam perjalanan, belum sempat menggantinya, maka ini kesempatannya, karena tidak ada waktu lagi, bulan lagi, kecuali di bulan Sya'ban ini. Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdi ila fi Sya'ban. Aku masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, aku tidaklah mampu mengqadanya kecuali di bulan Syawal. Salah seorang perawi yang bernama Yahya, perawi hadis, menyebutkan bahwasanya kenapa Ummul Mukminin melakukan hal demikian, karena Ummul Mukminin sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah beliau mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal karena suatu hal haid atau nifas, yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan Qura', memperbanyak tilawah, membaca Al-Qur'an. Ini sebagaimana disebutkan oleh ulama terdahulu dari generasi salafus saleh. Di antaranya Salamah bin Kahil rahimallahu taala, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qura'. Dahulu bulan Sya'ban itu dinamakan bulan Qura', yakni orang yang membaca Al-Qur'an, qari. Kemudian wa kana Amr bin Qais, Amr bin Qais, idza dakhala syahru Sya'ban, jika memasuki bulan Sya'ban, aghlaka hanautahu wa naqruhu li qira'ihil Qur'an. Jadi li qira'atil Qur'an. Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Ini tidak cocok zaman sekarang. Karena biasanya Idul Fitri serba baru. Jadi orang-orang yang pedagang ini di bulan Sya'ban ini untuk menyiapkan barang-barang, baik itu pakaian, baik itu sendal, sepatu. Ini di bulan Sya'ban. Tetapi begitulah mereka, orang-orang terdahulu, mereka telah mempersiapkan diri sebelum Ramadan, mereka sudah memulainya dengan melatih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar Al-Balkhi berkata, Syahrul Rajab syahrul zar'i. Maksudnya bulan Rajab adalah bulan menanam. Orang yang menanam benih, ibarat petani atau orang yang berkebun, itu menanam di bulan Rajab. Kemudian wa syahru Sya'ban syahrul syaqiyuz zar', yaitu bulan menyiram tanaman, benih yang telah ditanam di bulan Rajab. Wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar', dan bulan Ramadan adalah bulan panen, menuai hasil. Jadi maksudnya sebagian bahwasanya kita mulai melatih itu sebenarnya di bulan Rajab. Orang-orang terdahulu itu di bulan haram, yakni di bulan Rajab, sudah memulai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan ketika di bulan Ramadan, maka walhamdulillah itu mudah bagi mereka untuk ibadah-ibadah seperti puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan, qiyamnya, kemudian tilawahnya, sedekahnya, karena bulan Ramadan adalah juga bulan kedermawanan. Jadi banyak ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan itu Allah mudahkan dan Allah lipat gandakan pahalanya, dan mudah bagi
kaum muslimin dan muslimah untuk mengamalkannya. Dibukakan pintu surga, futihat abwabul jannah wa ghulqal abwabul nar, ditutup pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Jadi tidak setan-setan dibelenggu, kita tidak sering diikutinya. Tidak sering diikutinya sehingga mudah bagi kita untuk melakukan amal saleh. Itu terbukti 1 pekan pertama itu masjid itu penuh kaum muslimin sampai ke teras. Dan dengan berlalunya Ramadan, seharusnya ini berbeda dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Itu 10 hari terakhir yang lebih ramai. Sementara kita di Indonesia 10 hari terakhir yang ramai. Terbalik. Karena 10 hari terakhir mereka berusaha untuk Lailatul Qadar, untuk mencari Lailatul Qadar, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita kaum muslimin dan muslimah di Indonesia itu sibuk dengan pakaian baru, yang serba baru, kue-kue Ramadan, minuman Ramadan, dan mudik. Nah, jadi ini perbedaan masjid kaum muslimin dibandingkan di Haramain, 2 kota suci. Mereka semakin 10 hari terakhir semakin ramai. Yang biasanya bisa masuk ke masjid, kalau 10 hari terakhir itu jangan coba-coba. Di luar, di pelataran. Kalau tidak percaya, cobalah. Semua Allah mudahkan kita untuk bisa ke umroh di bulan Ramadan. Jadi tentang keutamaan bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, ini di Imam Ibnu Rajab Hambali itu menyusun kitab di Lataiful Ma'arif, itu banyak untuk memotivasi kita beramal soleh. Di antaranya beliau mengatakan, Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, puasa Sya'ban itu lebih utama dibandingkan puasa sunnah lainnya, hatta di bulan haram, karena kedudukannya seperti qobliyah dan ba'diyah. Salat sunat, qobliyah, ba'diyah, kita perhatikan yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat sunat rawatib, sebelumnya dan sesudahnya. Begitu juga dengan puasa. Beliau menjelaskan itu kenapa memiliki keutamaan dibandingkan puasa Senin, Kamis dan yang lainnya, karena mengiringi puasa yang wajib di bulan Ramadan. Sebelumnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan sesudahnya yaitu dengan puasa 6 di bulan Syawal. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali. Fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan puasa fardu, sebagaimana fungsi sholat sunat itu melengkapi sholat fardu. Ini sedikit tambahan yang mana diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah di pekan yang lalu kita sudah membahas makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian alhamdulillah kita juga telah mengetahui rukunnya ada 2, yaitu nafi, menafikan, meniadakan, dan menetapkan, isbat, menetapkan illallah. Dan kita alhamdulillah telah mempelajari juga syarat-syaratnya, syarat la ilaha illallah. Ulama menyebutkan sebagiannya ada 7 dan ada sebagian lain mengatakan 8 ulama akidah. Itu diantaranya ilmu, apalagi ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, taat, menerima, qabul. Ada yang mengatakan ke-8 yaitu menjauhi kesyirikan. Ada sebagian ulama yang menyebutkan demikian. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Ini kayaknya menghafal. Nanti ada ujian nanti. Alhamdulillah. Ini di antara syarat-syarat dari la ilallah. Sebenarnya ada lagi pembatalnya, cuman tidak kita singgung. Nawaqidul Islam, pembatal Islam, itu tidak kita singgung. Ada juga yang menyebabnya, yang paling faktor yang paling utama penyebabnya adalah kesyirikan. Ditambah yang lain-lainnya mungkin itu bisa dipelajari, dilihat di referensi yang lain, dan ada
kitab kecilnya juga, matannya juga Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah mempelajari dalil-dalilnya, yakni diantaranya di dalam surah mana kemarin? Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 64, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ini sampai di sini pelajaran kita di pekan yang lalu. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Kemudian kita beralih ke syahadat Muhammad Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil dari syahadat sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu utusan Allah min anfusikum, dari jenismu sendiri, azizun alaihi ma'anittum, sangat berat baginya apa yang kamu rasakan, yaitu Nabi merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi sangat bersemangat terhadapmu, terhadap orang yang beriman, dan raufur rahim, terhadap orang yang beriman. Nabi yaitu maha lembut dan maha penyayang. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat agar umatnya mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan. Di dalam Sahih Muslim disebutkan yang maknanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan umatnya seperti umat Nabi SAW itu ibarat laron yang mengejar api. Jadi Nabi berusaha untuk mengalihkannya jangan masuk ke dalam api. Apa itu semacam laba itu, kita lihat ada api dikejarnya, masuk dia ke dalam itu. Ibarat seperti itulah umat Nabi Muhammad SAW yang cenderung menceburkan dirinya ke dalam siksaan api neraka. Namun Nabi SAW berusaha untuk menarik umatnya agar tidak menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Kemudian dibawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, setelah itu wa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah, adapun makna dari syahadat sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, ada empat komponen atau unsur. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, itu mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan, ta'atuhu fima amar. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wahyu, baik itu kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, itu dengan menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau ingatkan. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia empat unsur
dari makna wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang kedua. Yang pertama yaitu ta'atu fima amar, mentaati perintahnya. Kemudian yang kedua wa tasdiqu fima akhbar, yaitu dengan membenarkan apa yang dikhabarkannya. Kemudian yang ketiga wajtinabu ma'anhu wazajar, yaitu dengan menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Yang keempat wa alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau perintahkan. Ini banyak dalilnya. Empat ini banyak dalilnya, baik itu ketaatan dan menjauhi larangan, banyak itu dalilnya, baik itu dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dengan membenarkan apa yang beliau bawa berupa wahyu. Wajib bagi kita umatnya untuk membenarkannya. Tidak ada yang Nabi bawa itu kebohongan. Ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau yang di antara sahabat menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengaku kalah dengan Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah dengan hafalan, sementara Abdullah bin Amr bin As itu dengan menulisnya. Sebagian orang ketika beliau menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Apakah engkau akan menulis? Bukankah beliau seorang manusia yang di situ ada emosinya, ada hal-hal yang namanya manusia, fitrahnya, ada kesalahan dan seterusnya." Lalu ketika itu ada keraguan bagi Abdullah bin Amr bin As untuk menulis apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu beliau sebutkan, beliau utarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub, tulislah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ke arah lisannya, tidak keluar dari ini illa al-haq, kecuali kebenaran. Jadi tidak keluar dari mulut Nabi, lisan Nabi itu keluar melainkan kebenaran. Setelah itu baru Abdullah bin Amr semangat kembali untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini masing-masingnya mempunyai banyak dalil. Kita akan bahas yang satu paragraf tadi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi ini diantara makna syahadat Muhammad Rasulullah, kita mengikrarkan dengan lisan kita, mengimani dengan hati kita yang bulat. Maksudnya tidak boleh kita ragu, harus dengan seutuhnya keimanan tersebut. Jangan ada keraguan bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah Quraisy wal Hashimi Rasulullah SAW. Kemudian beliau itu sama dengan yang lainnya, itu diperintahkan dari jenis sendiri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian di dalam ayat yang lain, tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, pembeda kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, sebagai pemberi peringatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pemberi peringatan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai diri sama dengan manusia yang lainnya, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat, "Qul la aqul lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqul lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Jadi katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak memiliki perbendaharaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi Nabi SAW mengatakan beliau tidak mengetahui hal yang baik, yang gaib, yang gaib. Dan tidaklah dikatakan kepadamu
bahwasanya sesungguhnya aku ini memiliki malak, kerajaan, kekuasaan. Inni attabi'u ila ma yuha ilai. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW manusia biasa, Abdullah, akan tetapi kelebihannya adalah wa rasuluh, dan hambanya. Ada wahyu untuk Nabi. Nabi makan, Nabi juga mempunyai istri dan seterusnya. Sebagaimana manusia biasa, tetapi kelebihannya Nabi adalah utusan Allah yang ada wahyu, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Jin, tadi dalam surah Al-An'am ayat 50, dalam surah Al-Jin ayat 21, ayat 22, Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah sesungguhnya aku tidaklah sanggup memiliki kekuasaan untukmu memberikan darra, mudarat, dan juga tidak bisa memberikan petunjuk. Nah, jadi ini diantaranya, Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Jadi ayat-ayat seperti ini dan di ayat yang lain ini banyak dalam surah Al-A'raf, Qul la amliku li nafsin naf'aw wala darra illa ma sya'allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Walau kunta a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Dalam surah Al-A'raf ini semakna dengan ayat-ayat sebelumnya. Adapun seandainya Nabi mengetahui hal yang gaib, tentu Nabi memperbanyak lastakthartu minal khair, akan memperbanyak perbuatan kebaikan dan seterusnya, menjauhi keburukan. Wa ma massani as-su' in ana ila nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya Nabi SAW katanya di dalam ayat ini, kecuali memberi peringatan, kabar peringatan, dan wabasyir, kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat yang seperti ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengikuti apa yang diwahyukan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, tidak mengetahui hal yang gaib. Seandainya Nabi mengetahui hal yang gaib, tentu Nabi memperbanyak kebaikan dan menjauhi keburukan. Ini membuktikan bahwasanya Nabi SAW dari jenis sendiri, bahkan li anfusikum, maksudnya dari kaum sendiri, dari orang Quraisy sendiri, bukan dari kabilah yang lainnya. Karena ketika ayat ini turun, itu yang ketika itu adalah orang-orang Mekah, atau seandainya ayat yang tadi turun di Madinah, tentunya untuk kaum-kaum yang berada, orang Muhajirin Ansar, kaum muslimin ketika itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi ini tentang ketaatan, tentang yang lainnya, dan tentang tidak beribadah kepada Allah. Ini adalah termasuk syarat dari ibadah diterima oleh Allah. Yang kedua, itu yang pertama ikhlas, yang kedua yaitu mengikuti Nabi SAW. Ini syaratnya. Nah, di sini tidak beribadah kepada Allah seandainya kaum muslimin memahami ini tentang makna wa anna Muhammad Rasulullah, maka akan selektif di dalam beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya yang disyariatkannya, yang dicontohkannya. Namun semakin kita berada di zaman ini dan setelahnya, akan didapati kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW itu beribadah itu tanpa ada dasarnya dari Nabi SAW, tanpa ada contohnya dari Nabi SAW, yang beranggapan ini adalah baik. Ini adalah baik. Ini baik. Yang kami lakukan ini adalah baik. Kami memperingati ini agar berkumpul kaum muslimin di rumah-rumah Allah. Di rumah-rumah Allah sampai tengah malam, lalu di subuh tidak ada yang azan. Tidak ada yang azan. Yang dibahas yaitu tentang kejadian Nabi mendapatkan perintah untuk sholat, tetapi di sholat subuh orang yang hadir di malamnya itu ketiduran. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang dibahas, dengan apa yang diamalkan. Tidak menunggu hari, di subuhnya itu sudah banyak yang tertidur. Biasanya mulai pada Isya dan seterusnya, makan kue di jam 11, ngobrol-ngobrol,
jam 1 baru sampai di rumah atau tengah malam. Jadi ini kenapa? Apa salahnya? Kan apa salahnya? Kenapa setiap di tanggal tersebut, di bulan tersebut, ini sudah ditetapkan, yang mana tidak ada ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kita perhatikan di sebagian besar kaum muslimin di negeri kita, ketika kita katakan ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkilah. Ini ada ulama ini yang mengatakan, ulama ini yang mengatakan, kata mereka. Ini apakah ulama tersebut turun malaikat Jibril untuk memerintahkan hal yang demikian? Seandainya kita mempelajari bagaimana hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita penuhi, maka kita takut beribadah kepada Allah. Maksudnya takut beribadah kepada Allah tanpa ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena konsekuensinya akan berat. Konsekuensinya akan berat. Apabila suatu kebaikan itu lalu kita amalkan, kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah radhiyallahu anhu rahimallahu taala, itu telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat, berdusta dalam menyampaikan risalah. Misalnya ada suatu kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan hal yang mereka anggap baik. Lalu tidak ada Nabi mengamalkannya. Seolah-olah umat Nabi SAW mengamalkan hal yang demikian, mengatakan, wahai Nabi, ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Padahal Nabi SAW telah menyampaikan seluruhnya kebaikan bagi umatnya. Tidak ada hal yang kecil pun, suatu kebaikan yang mengantarkan umat ini ke dalam surga, melainkan telah Nabi SAW sampaikan. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang akan membuatnya celaka di akhirat, diazab di neraka Allah waliyadzubillah, itu sudah Nabi peringatkan. Tidak ada satupun yang disimpan oleh Nabi SAW. Seandainya orang yang beramal tetapi Nabi tidak mengamalkannya, otomatis dia mengatakan, wahai Nabi, ini baik, kenapa tidak diajarkan kepada kami? Otomatis Nabi berkhianat, apa yang diturunkan melalui malaikat Jibril dari Rabbul Alamin tidak disampaikan kepada umatnya. Menuduh Nabi berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kata Imam Malik, lalu membacakan firman Allah dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agama, dan aku telah cukupkan rezekiku terhadap, dan aku redha Islam itu menjadi agama. Telah sempurna, telah Nabi sampaikan semuanya. Bahkan sebelum ayat ini turun di Haji Wada, Nabi menyebutkan bahwasanya, bukankah telah aku sampaikan? Bukankah telah aku sampaikan? Nabi mengulang-ulang tersebut kepada para sahabat yang berkumpul ketika itu di peristiwa Haji Wada, bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyaksikan, meminta Allah menyaksikan, sambil menunjuk ke langit dan menunjuk kepada para sahabat, Allahumma yashhad, Allahumma yashhad, Allahumma yashhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Bersaksi meminta agar Allah menyaksikan Nabi telah menyampaikan risalahnya. Nah, jadi tidak ada satupun kebaikan atau keburukan melainkan Nabi sudah memerintahkan dan mengingatkan kita. Ini hak Nabi, syahadat Muhammad Rasulullah, harus kita penuhi. Harus kita penuhi. Nah, itu makanya dengan mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui apakah ini amalan yang diamalkan oleh Nabi SAW atau tidak. Sebenarnya tidak rumit. Ketika kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sebenarnya lebih mudah dibandingkan misalnya dengan sini ada pemikiran ini, dengan pemikiran ini, dengan pemikiran ini, lalu diadu. Ini ulama loh. Anda siapa? Ini ulama, perkataan ulama. Apakah ulama tersebut ada syariat baru yang beliau buat lalu dimunculkan kepada umat? Atau sesuatu yang didapatnya dari Jibril lalu disampaikannya kepada umat? Nah, jadi di sini harus didudukkan perkaranya. Bukan yang awalnya seseorang telah
mendapatkan pemahaman yang demikian, lalu dengan banyaknya bersilih ganti dengan di media sosial, dialog-dialog tulisan, mendengar ulasan-ulasan, akhirnya blur lagi. Itu boleh kok, ini kan masalah ikhtilaf, perbedaan, ini masalah ini. Tidak. Yang dikatakan perbedaan, yaitu perbedaan yang diakui adalah perbedaan mu'tabar, yang sama-sama ada dalilnya, berdasarkan dalil, lalu para ulama berbeda dalam memahaminya. Adapun yang itu yang tidak mu'tabar, yang ini ada dalil, yang ini tidak ada dalil, tentunya ini bukan perbedaan. Nanti dibawakan hadis-hadis yang bahwasanya ikhtilaf ala ummati rahmah, itu perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Ini hadisnya diteliti oleh ulama ahlul hadis bahwasanya hadis ini dhaif sanadnya, tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Berarti kalau umat ini bersatu berarti azab. Kan seperti itu. Perbedaan umat ini itu adalah rahmat. Berbeda umat ini rahmat, kasih sayang. Lalu bersatu umat ini azab. Jadi kan itu menandakan bahwa hadis itu termasuk hadis yang lemah sanadnya. Tetapi ini dikemukakan. Dikemukakan itu kan khilaf para ulama, ada perbedaan di sini dan seterusnya. Coba kembalikan kepada Nabi SAW, maka habislah perbedaan tersebut. Banyak sekali hal-hal yang memicu kita agar berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dan ini sangat berat. Berpegang dengan kebenaran, terutama di zaman sekarang ini sangat berat. Kenapa kita katakan demikian? Karena itulah yang dikabarkan oleh Nabi, bahwasanya orang yang berpegang dengan sunnahnya itu berat, ibarat menggenggam bara api. Kita menggenggam bara api gak sanggup, panas, akan kita lepas. Tetapi begitulah perumpamaannya. Setelah kita berusaha mempelajarinya, tentunya sabda Nabi SAW itu kita pahami, kita amalkan. Dan seandainya kita sudah memahami cara beragama yang seperti ini, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita katakan nikmat yang sangat besar adalah ketika kita bisa memahami agama ini sebagaimana Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini kenikmatan yang sangat besar. Sudah ada landasan kita, ilmiah kita di dalam beragama. Karena apa? Sudah jelas patokannya. Nabi adalah seorang yang menyampaikan, seorang mentarbiyah umat, mendidik umat, yang memberitahukan kepada umat yang paling nomor satu. Tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap para sahabat itulah potret suatu keberhasilan. Ini keberhasilan. Adapun yang ingin jaya, ingin sukses, maka ikuti saja yang telah dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi membangun umat dengan sahabatnya, itulah yang dicontoh, potret yang dicontoh, yang dididik oleh Nabi, yang Nabi ajarkan wahyu dari Rabbul Alamin. Sebenarnya mudah kalau kita pahami dengan yang pemikiran yang wajar. Ini Nabi SAW menyampaikan risalah, membina umatnya. Berhasil Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Berhasil Nabi menegakkan syariat-syariat Islam. Dengan keberhasilan tersebut, jayalah umat ini. Yang mana imperium besar tidak sanggup disinggung oleh raja-raja ketika itu disinggung, bahkan ditaklukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bukankah ini keberhasilan di antara keberhasilan yang tegaknya tauhid di negeri tersebut, yang awalnya menyembah berhala, yang tegaknya sosial masyarakat? Dan ini percontohan Madinah, itu adalah percontohan keberhasilan Nabi ketika mengubah orang yang masa jahiliyah kepada keimanan dengan ditegakkannya tauhid di dalam setiap individu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.
Jadi ini sedikit kita tegaskan di sini, seandainya tidak kita kokohkan syahadat Muhammad Rasulullah, untuk apa Allah mengutus Nabi SAW? Mubazir. Yang penting kita bisa ini baik, tanpa mencontoh Nabi SAW. Jadi ini patokan, ini adalah dalam langkah beribadah kepada Allah, ini contohnya, utusan Allah. Allah yang mengutus, bagaimana beribadah yang baik kepadanya, bagaimana amalan itu diterima oleh Allah. Ini contohnya sosok yang mulia, disandingkan syahadat tersebut, bahkan Allah angkat penyebutannya, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutan namamu. Setiap azan berkumandang syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Di tasyahud akhir kita bersyahadat juga. Ketika orang mau masuk Islam, syahadat juga digandengkan. Jadi kalau tidak demikian, untuk apa? Dan kadang dibenturkan. Ini ulama, perkataan ulama, pendapat ulama. Apabila sudah ada dalil, maka gugurlah semua pendapat manusia. Sudah ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, contoh dari Nabi, maka gugurlah semua perkataan manusia. Taib, ini sengaja kita tegaskan, karena terkadang di syahadat Muhammad Rasulullah banyak manusia yang umatnya yang rapuh, lalu menambil pendapat ini, tidak berusaha untuk dari mana ulama tersebut menukilnya. Nah, ini seharusnya yang kita pahami, dan kita cukupkan pelajaran kita karena waktu Isya telah masuk. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semangat untuk mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berupa kitabullah dan sunnah-sunnahnya yang telah dibukukan oleh para ulama. Itu di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, kemudian At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, dan kitab-kitab yang lainnya yang telah mengumpulkan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri pelajaran kita di kesempatan malam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.